indah untuk kita nikmati. Mari sama-sama kita mau merasakan betapa baiknya Tuhan. Kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memelihara saya dan saudara sehingga kita semua boleh ada hingga pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, biar fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Mari kita mau berdamai dengan Tuhan saat ini. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau datang, mau menyenangkan hati-Mu Tuhan saat ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang pegang kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian sekalipun. Sekalipun
Berjalan bersama kami.
pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, tetaplah pegang tangan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami mensyukuri untuk waktu yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada, kami boleh hadir dalam persekutuan ibadah saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan urapan Roh Kudus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami sudah menaikkan penyembahan kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan lebih dalam lagi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik daripada-Mu Tuhan. Engkau selalu menganugerahkan kami berkat-berkat kesehatan, kekuatan. Engkau selalu menganugerahkan kami orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli, mengasihi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami rindu lebih dalam lagi untuk bertepuk tangan memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, berikanlah kami roh sukacita untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Engkau berkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Engkau kuduskan setiap tempat ibadah kami, kiri kanan muka belakang Tuhan. Dikuduskan dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian Tuhan. Dari well singers Tuhan, pemain musik hamba kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal dalam pengurapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, di mana kami memuji memuliakan nama-Mu, sejauh mana suara kami terdengar, kesanalah berkat Tuhan dilayangkan. Sebab itu kami butuh urapan sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya kami semua yang hadir pada saat ini sudah diberkati. Berilah kami kebebasan untuk memuji nama
namamu. Setiap roh-roh yang tidak berasal daripadamu, kami mau bersatu hati, kami tolak patah hancurkannya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap berglori untuk-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Masih pagi ini, mana semangat paginya? Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita dan kekuatan kita. Karena kalau kita mau sehat, mari kita gerakkan semua tangan, kaki kita, badan kita. Karena itu sama dengan olahraga. Mari kalau mau sehat, kita datang saja memuji Tuhan, menggerakkan setiap tubuh kita. Puji nama Tuhan, kita angkat satu pujian, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Tuhan Allah kita.
Terima kasih untuk sukacita kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami rindu Tuhan, firman-Mu berbicara dalam hidup kami. Karena hanya firman-Mu yang akan mengajar, menegur, mendidik kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Glory haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih-Mu
Kami tahu, ya Tuhan, apa yang terbaik dalam hidup kami. Engkau yang mampu sanggup pulihkan keberadaan hidup kami. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh ada Tuhan sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami itu boleh naik berkenan menyenangkan hati-Mu. Teristimewa kami semua yang hadir rindu mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sebelum itu Tuhan, mari Engkau sucikan kami, kuduskan kami, layakan kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Biarlah setiap benih firman-Mu yang hamba-Mu taburkan di setiap tanah hati kami yang baik, itu boleh tertanam dalam hati-hati kami, dan itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah-buah guna hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan saat ini untuk melayani kami dengan kebenaran firman-Mu. Pakai urapi hamba-Mu dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman buat hamba-Mu, supaya sebentar firman-Mu yang Dia sampaikan itu benar-benar berasal dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada lagi kuasa kegelapan di tempat ini. Kuasa-Mu Roh Kudus-Mu telah hadir di tempat ini, memberi kebebasan buat kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni salah kekurangan dosa kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kemarin enggak tahu ini kaki ini so sakit lagi. Tadi pagi Tuhan, aduh, bangka. Saya bilang sama teman saya, Papi Pecapatu ini sospan lagi tuh kanan. Oh puji Tuhan. Tapi setelah di mimbar ini rupa so bagus-bagus hari kini. Puji Tuhan. Memang ini aura mimbar ini luar biasa. Soalnya kalau di Pulau Peling kan mati lampu. Kalau siang-siang dan bagaimana mau begini. Jadi puji Tuhan saudara. Luar biasa ini hari ini. Kalau jemaat lihat ini pengerja so datang lagi. Ini kalau pengerja datang begini sama dengan anak yang hilang. Nanti kalau dia so perlu dia lagi so datang. Kan anak yang hilang waktu masih banyak dia belum ingat rumah. Setelah sonya ndak ada, dia so dapat pikir dia papa di rumah. Di rumah pak kita papa banyak pembantu. Kita papa diberkati oleh Tuhan. Jadi dia tak ingat lagi dia pulang. Jadi puji Tuhan. Saya percaya kalau saya ada hari ini karena Tuhan. Dari Pulau Peling pada hari Jumat menyeberang dan sudah tiba dengan selamat di Bunta dan boleh mengikuti acaranya Kobin dalam ibadah 40 hari. Puji Tuhan. Dan saya yakin saudara, mimbar ini bukan akan lebih baik karena saya ada di sini. Amin saudara. Tidak akan berubah. Jadi tempat ini tidak akan berubah karena saya ada atau hamba Tuhan ada di sini. Tapi ini akan berubah ketika Tuhan hadir. Amin. Kalau Tuhan hadir pasti berubah. Kalau Tuhan hadir yang lemah dikuatkan. Kalau Tuhan hadir yang susah itu pasti dihibur. Kalau Tuhan hadir itu saudara, yang sakit itu pasti disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Sebab kita datang di gereja bukan lagi mempelajari Tuhan, tetapi kita datang di gereja untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Setiap perjumpaan dengan Tuhan ada hal yang ajaib, ada hal yang besar
yang kita akan alami dalam hidup ini. Saya berterima kasih saudara untuk kepercayaan ini tidak berlambatan. Kita akan baca firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kepercayaan ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga dalam ayat yang pertama. Kalau di perikop di atas, keadaan manusia pada akhir zaman. Di ayat yang pertama 2 Timotius pasal yang ketiga berkata demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Puji Tuhan. Ini adalah pemberitahuan. Paulus menulis ini saudara, ini mengingatkan. Bukan cuma pada zaman itu saudara, tapi mengingatkan pada kita pada zaman ini. Firman Tuhan bilang begini, ketahuilah. Jadi saudara, yang orang belum tahu akan jadi tahu. Karena diingatkan, karena disampaikan bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi dalam firman Tuhan mengingatkan kita, ketahuilah, maksudnya begini, jangan heran. Orang harus tahu kalau masa ini terjadi masa yang sukar. Sehingga masa yang sukar ini tidak mengherankan kita. Atau masa yang sukar ini ketika saudara alami, ketika saudara temui, ketika saudara jumpai, saudara jangan jadi heran. Karena firman Tuhan bilang, memang di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir ini ada awal zaman, ada kalau dalam Alkitab saudara, ada awal zaman, ada pertengahan zaman, ada akhir zaman. Jadi saudara, berarti kalau hari-hari terakhir bukan lagi bicara tentang awal zaman, bukan lagi bicara tentang pertengahan zaman. Berarti pada hari-hari terakhir saudara bicara tentang menjelang kedatangan Tuhan. Pada kali yang kedua kita akan mengalami, kita akan menjumpai, kita akan diperhadapkan dengan masa yang sukar. Kalau saya baca ini ayat ini saudara, apa penyebab masa yang sukar? Tentunya masa yang sukar itu ada penyebab. Apa penyebabnya? Kalau dalam perikop di atas, keadaan manusia pada akhir zaman. Penyebab masa yang sukar bukan karena berapa tahun lalu saudara ada corona, bukan. Bukan karena penyebabnya karena ada corona, karena ada virus menyebabkan masa yang sukar. Kalau saudara baca dalam konteks ini, bukan karena terjadi peperangan, bukan. Bukan karena terjadi sebuah kelaparan. Dalam konteks masa yang sukar ini bukan karena penyebab itu. Tetapi penyebab masa yang sukar ini, kalau saudara baca untuk selanjutnya, penyebab masa yang sukar adalah ketika pikiran dan hati manusia itu berubah. Yang menyebabkan adalah karakter hidup manusia yang membuat masa ini jadi sukar. Saya pelajari ini, saya luar biasa saudara. Memang masa yang sukar ini saudara alami. Jadi bukan karena saudara lihat, saudara sudah melewati COVID. Memang mungkin pada waktu itu ekonomi mungkin agak terganggu. Tetapi hari ini saya lihat jemaat-jemaat Tuhan Bunta semakin diangkat oleh Tuhan. Saya pernah bilang begini sama jemaat di sini, Tuhan memberi takdir bagi orang semua. Tuhan menetapkan orang ini bukan jadi ekor tetapi jadi kepala, bukan turun tetapi naik. Dan saya lihat melewati situasi yang berat berapa tahun yang lalu, jemaat Tuhan masih diberkati pada hari ini. Itu bukan menjadi penyebab saudara untuk saudara berkata bahwa hari-hari ini sukar, hari-hari ini sulit, tidak. Tetapi masa yang sukar ini sekali lagi bicara tentang ketika karakter hidup manusia, sifat manusia itu berubah. Saya satu waktu saudara, karena yang namanya manusia kalau disakiti tetap sakit hati juga. Sakit hati.
eh, disakiti itu saudara bukan cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Oh Tuhan, 1 tahun ini hati ini saudara, ini kan jujur saja, 1 tahun dendam, kepahitan. Mau berdoa saudara, karena tertuduh di hati, munafik nana, nyanda betul. Simpan dendam, simpan kebencian, berdoa minta urapan. Khotbah, kalau khotbah saudara rupa cuma dihafal. Karena sebenarnya tidak layak untuk khotbah. 1 tahun berjalan, saya sadar Tuhan saya salah. Saya harus minta ampun. Saya harus datangi orang-orang yang menyakiti saya. Memang secara pikiran susah. Orang yang bikin kesalahan, saya harus datangi. Ada orang bikin kesalahan, saya datangi, dia lari. Oh, maksudnya kan kalau ngana lari ngana pesalah. Tetapi saudara, karena untuk ikut Tuhan, mengasihi saudara, bukan cuma sekedar mengasihi Tuhan, tetapi kalau dalam firman Tuhan, kalau mau mengasihi Tuhan, bukti dulu kasihmu kepada saudara-saudaramu. Saudara berkata mengasihi Tuhan, kalau tidak mengasihi saudaramu, tidak betul saudara mengasihi Tuhan. Saya harus datangi, saya minta ampun, saya minta maaf. Bagaimana mau sakit hati saudara, 7 tahun buka pos pelayanan, oh jalan rusak. Waktu itu Ibu Rohani hamil, biar hamil saudara harus datang karena buka pos pelayanan. Oh lama 7 tahun. Kage-kage so dilantik gembala. Oh Tuhan tolong. Dorangnya ndak hargai. Memang secara manusia kan harus berpikir. Orang yang buka bertahun-tahun orang kasih biar dan tidak pernah disentuh dengan pelayanan. Tetapi ketika orang buka, so ibadah jalan saudara, Natal baking berapa kali, hari Minggu so jalan, kage-kage saudara ditempatkan seorang gembala, sakit hati tanpa pemberitahuan. Itu yang menyebabkan saudara. Tetapi puji Tuhan saudara, karena sudah lepaskan pengampunan, kita kasih biar. Maksudnya lepaskan saja. Tapi sampai sekarang masih ada 2 pos pelayanan yang kami jangkau saudara. Jadi dari kami memang masih jauh, masih kurang lebih 30 kilo. Saya mau lepas, sebenarnya jemaat bilang papi jangan dulu. Salah satunya jemaat ini saudara. Dan dari pos 1 itu berapa kilo lagi, 9 kilo lagi dijangkau. Itu pos pelayanan yang 1. Puji Tuhan. Tetapi saudara, ini yang maksudnya begini. Bukan karena COVID saya menghadapi masa sukar. Sulit untuk hadapi ini saudara, karakter manusia ini. Sehingga di ayat ini, ayat yang kedua, ini yang dimaksudkan begini. Penyebab masa sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini penyebabnya. Manusia akan cinta diri. Dia pikir saudara, orang layani itu biasa, tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan. Dia tidak pikir itu karena apa? Dia cinta diri, dia tidak ingat pengorbanan orang. Cinta diri saudara, kita baca supaya ini memang dia punya pengertian. Jangan karang-karang saudara. Supaya orang tahu apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Cinta diri sebenarnya bagus. Saya baca dulu saudara, Mazmur 34 ayat 12. Mazmur 34 ayat 12. Ya, oh ada di sini. Mazmur, oh yang kalau di Alkitab saudara, ayat yang ke-13 mungkin. Betul. Ayat yang ke-13. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Artinya saudara menyukai ini saudara harus orang sayang diri ini. Jadi siapakah orang yang benci dirinya? Tidak ada. Semua orang sayang diri. Semua orang cinta diri. Siapakah orang yang menyukai hidup? Saya menyukai hidup. Saya harus cinta diri saya. Bukan binasa, tetapi saya harus diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi cinta diri dalam ayat ini begini pengertiannya. Yang cinta diri ini begini. Cinta diri artinya lebih memuaskan kedagingan daripada memuaskan rohaninya. Lebih memuaskan dia punya kedagingan daripada rohaninya. Rohani dia kasih biar, kasih kerdil saudara, kasih merana ini rohani ini. Tetapi dia punya kedagingan, oh luar biasa, semakin diperbesar, semakin diperbesar. Berikut saudara,
lebih mengutamakan yang lahiria daripada keselamatan. Lebih mengutamakan hal-hal jasmani, hal-hal lahiria yang tidak mendatangkan keselamatan, memilih hal-hal yang cuma sementara daripada dia memilih hal-hal yang untuk kehidupan yang kekal. Itu cinta diri, saudara. Berikut lagi. Lebih suka merawat tubuh mereka karena hawa nafsu daripada menyenangkan Allah. Lebih suka, memang sekarang ini saudara, dengan zaman sekarang ini terjebak dengan situasi ini. Lebih suka merawat tubuh daripada menyenangkan Allah. Biasanya kalau di iklan toh, betul toh, di iklan begini, ada produk untuk baking putih. Oh Tuhan, memang katuk. Jadi orang berusaha untuk supaya kelihatan glowing. Glowing apa itu artinya? Ada mudah. Kasih putih. Jadi kasih yang tuh hitam. Yang hitam saudara mau berusaha jadi putihnya nggak bisa. Tetapi saudara, karena di iklan itu saudara yang itu begini ada kesan begini. Kalau yang lebih putih itu lebih ganteng atau lebih cantik. Betul toh? Sehingga saudara diusahakan jadi putih. Tapi yang hitam 5 paket. DP suami bilang, mana tuh berubah? Dia bilang pada DP suami, mesti kata segenap 10 paket. DP suami so pikir-pikir, gaji cuma 4 juta, 1 paket 3 juta. Oh Tuhan, tambah lagi 5 paket. DP suami bilang, ya namanya so lahir begitu ya begitu. Kan ada tuh cerita toh, waktu lahir 2 bersaudara. Saya punya anak saudara begitu. Itu yang cewek itu dia tersinggung. Jovaldi kan putih, Jeden putih, martu cewek ini saudara. Aduh, sedangkan saya kita pikir-pikir, kalau ngape papi mau ba glowing masih mau putih. Nganape mami ini kalau mau ba apa putih. Kenapa ngana warna begitu? Mar kita nak bilang pada dia mau tersinggung gak tuh? Yang dia bilang siapa pi anak kita? Kalau kita bilang pada dia, kenapa papi kalau mami apalagi kalau mau bah hembody cuma kita bilang stop hembody. Biar dia putih alami. Kalau mungkin hembody ojo terus putih dia. Tapi ini anak ini, dia mami bilang, nanti mau belikan tuh hembody yang ada binatang apa itu yang ada gambar. Kita lihat, so di Unima dia saudara. So jarang kena panas. So di Unima kita lihat. So beli akan hembody tapi rupanya nak aja berubah dong. Tapi tuh satu waktu kita bilang pada dia, karena bah video call, kita bilang Nia, so mulai bah putih kan? Haleluya. Karena saudara, tuh dia kakak Jagara, kalau orang mau baku dekat, beda. Datang lagi Jeden yang kecil, karena dia baku Iko, kakak beda. Jadi satu waktu karena mungkin bawa gitu ada dia bercerita. Yang tua katuk putih toh, yang kedua dia bilang, "Ma, kenapa kuat kita lahir hitam?" Duh, mau orang tua mau bilang bagaimana kalau memang begitu? Dia mama bilang, "Biar jongan itu bagus, Nak. Kalau putih makan kotor. Mar kalau hitamnya nak makan kotor." Ini keadaan ini saudara, ini keadaan. Orang harus kejar cinta diri ini. Dia kira dia bikin so betul. Ini turunan cinta diri dan nambah uang. Ini saudara panjang. Ini kan titik di ayat 2. Maksudnya ada dosa turunan terus. Itu ini turunan dari cinta diri dan nambah uang di ayat yang kedua ini. Apa semua bilang begini? Dia bilang begini di ayat yang terus. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini DP turunan ini begini semua. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Akibat cinta diri ini saudara. Orang so perhatikan, orang so baking bagus, so tunjukkan kebaikan,
dia lupa orang pebaik. Sehingga kalau di postingan jangan heran. Dulu waktu perlu ngana korang berlutut pak kita. Sekarang koman kalau kita perlu ngana so lari-lari akan pak kita. Karena memang begitu. Jadi saudara, yang sifat begini yang bikin sukar ini keadaan. Saudara, ada orang yang konflik dengan saudara? Apakah hubungan saudara sama dengan orang yang teman dekat itu saudara? Kalau yang konflik, sukar mau baca cerita. Biasa kalau mau datang yang begitu, lebih pikul beras 1 karung daripada mau baku dapa yang begini. Lebih kalau pikul beras kan 1 kali capek. Mar kalau mau ketemu dengan orang begitu, Tuhan, kurang kaget dia tampilin kamari. Jadi saudara, masa sukar ini karena sifat. Tidak tahu berterima kasih. Cuma karena kami pengerja nyandak tergolong orang yang tidak tahu berterima kasih, so itu datang-datang terus. Karena kami menikmati kebaikan di GPD Bethesda Buntah. Haleluya. Sehingga pelayanan pertama, saudara, dia punya nama GPD Bethesda. Saya lihat lagi pendeta Modi, saudara, Burmodi di Pulau, dia punya nama GPD Bethesda. Karena saudara, Bethesda ini menanamkan hal-hal yang baik dan tidak bisa dilupakan. Haleluya. Sehingga kalau datang di Buntah bukan masa yang sukar bagi saya. Terlalu mudah, saudara. Saya telepon sama gembala, saya mau ke Buntah ini. Sekalian ada bawa jemaat, siapa tahu Tuhan berkenan dia kerja di Buntah. Dan kita mau bawa madu. Wah, gembala bilang, karena bukan masa yang sukar, saudara, kita berani. Coba orang yang saya hadapi masa yang sukar. Malele dulu karingat besar ini. Perasaan dulu. Brur, apa brur? Boleh kuat kita mau ke Buntah? Apalagi kalau mau bilang mau bawa madu. Deng kuat mau. Boleh bro, mau bawa madu. Tidak, kalau gembala saudara-saudara saya langsung bilang, kita mau ke Buntah, mau bawa madu. Karena bukan masa yang sukar bagi saya. Bukan keadaan yang sukar bagi saya. Saya pikir itu gampang, saudara. Karena saya tahu, saya kenal jemaat Buntah. Saya hadapi bukan situasi yang sukar kalau saya datang di Buntah. Amin, saudara. Jadi ini yang dimaksudkan ini menjadi mereka akan membual, menyombongkan diri. Ini sombong diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Dia rupa yang so sempurna dia. Fitnah-fitnah orang. Dia pikir dia so lebih glowing dengan yang lain. Padahal coba aku dekat. Belum tentu. Biar jo mungkin tidak lihat glowing di muka, yang penting hati glowing. Amin, saudara. Luar biasa. Yang penting Tuhan, orang memang tidak lihat hati saudara glowing, tidak. Tapi Tuhan lihat, jemaat Buntah ini glowing dompe hati. Ada yang ndak glowing tuh hati, saudara? Ada tuh ndak putih tuh hati. Kalau di jemaat Buntahnya ndak. Paling dong bilang ada kuat tuh papa begitu. Sampai DP nama. Bilang jo DP fam. Mar di sini kan ya ndak ada. Semua saudara tetap menjaga. Haleluya. Jangan dalam jemaat ini orang ciptakan masa sukar. Ini masa sukar, ini bukan di luar. Sebentar saudara baca, sebentar. Mereka beribadah. Orang-orang itu beribadah. Ada dalam ibadah, tetapi dalam ibadah orang ciptakan masa sukar. Terus, ya masih boleh sedikit ini. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini ya. Tidak mau berdamai. Saudara suka berdamai, tapi orang yang tidak mau berdamai. Saya jujurin, saya pernah. Kita suka kasih tangan dengan perasaan. Dia nyandak kasih DP tangan. Oh Tuhan, kasih yang ini. Tapi kita so kasih tuh tangan. Mar dia nih mau pegang tuh tangan. Memang sebenarnya saudara, kalau nyandak laki-laki so menangis. Tuh. Maksudnya ini tangan ini dari rumah so cuci memang. Bukan kalau mungkin bapece boleh. Tapi ini dia nih mau, saudara. Tidak mau berdamai. Tetapi anak Tuhan harus suka damai. Haleluya.
Kalaupun orang yang menciptakan kesukaran, memang dorang yang menciptakan kesukaran tidak mau berdamai. Lanjut. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, dia pikir jadi. Padahal firman Tuhan bilang kalau berpikir didoakan. Walaupun saudara pikir itu bagus, kalau Tuhan bilangnya tidak bagus, jangan lanjut. Tapi kalau saudara berpikir bagus, Tuhan bilang lanjut. Kadang-kala juga ada saudara tidak pikirkan, Tuhan bilang yang baik Tuhan rancangkan itu yang dilakukan. Tidak pikir panjang. Apa yang dia pikirkan jadi. Tapi kita minta tuntunan Tuhan. Firman Tuhan di ibadah penghiburan ini luar biasa. Itu dari hati ini, saudara. Simpan firman itu di hati. Sehingga ada kesan begini, timbul pencitraan. Karena suka bakase rohani dia. Karena memang datang di gereja bawa Alkitab, orang akan bilang rohani dia. Jangan dilihat dari cuma dapat lihat, saudara. Tetapi belum tentu dia rohani. Sehingga firman Tuhan bilang begini, carilah dulu kerajaan Allah. Orang ibadah kan cari kerajaan Allah. Orang menyanyi cari kerajaan Allah. Biar dia cuci piring, dia menyanyi lagu rohani. Itu dia cari kerajaan Allah. Tapi firman Tuhan bilang harus lengkap. Carilah kerajaan Allah dan dia kebenaran. Kalau ibadah harus kebenaran. Kalau memuji Tuhan kebenaran. Main musik kebenaran. Memuliakan Tuhan kebenaran. Haleluya. Jadi kalau cari kerajaan Allah, cari kerajaan Allah itu baik. Tetapi cari dengan kebenarannya. Haleluya. Kalau benar saudara cari kerajaan Allah, oh double, surga kekal itu bagian saya dan saudara. Lanjut. Suka mengkhianat, tidak berpikir, oh sudah tadi itu. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu bagian turunan dari saudara cinta diri dan hamba uang ini. Lanjut. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini yang saya maksudkan. Jadi orang-orang di atas, orang beribadah tentunya enggak. Secara lahiriah. Tetapi karakter mereka tidak terbentuk. Sehingga sekarang saya heran. Ini baru-baru lagi saudara. Di doa 10 malam. Oh namanya doa 10 malam ya. Yang di mayoritas Kristen itu Bapak Taria. Sesuah so bahasa roh saudara. Dia basoting-soting terus. Jadi dia bawa jalan bawa soting, dia bahasa roh. Oh cakalang mantah. Oh Tuhan. Artinya mungkinnya tidak salah basoting, tapi jangan karena. Tapi dia bawa soting, dia bawa bahasa roh. Serta di orang komen bilang begini, kan masa Tuhan Yesus belum ada video-video. Coba kata masa Tuhan Yesus ada yang jawab video begini. Paling Tuhan Yesus juga saudara mengajar pakai video. Kata, tapi dia kuah lain, bukan orang jasoting, dia sendiri. Lain kali diarahkan ke jemaat, diarahkan pada pemuka. Jadi dia tahu, oh ngana kote kuah. So heboh di dalam gereja. Bahasa roh tidak salah. Kalau saya baca pelajaran gembala saudara di sekolah kitab itu bahasa roh itu tidak salah. Ini pelajaran gembala saya, jadi saya tidak kupas yang tak salah. Saya menghadap dosen pneumatologi, Roh Kudus. Tetapi saudara yang salah itu praktek. Sehingga orang bilang yang lebih hebat yang punya karunia. Tidak. Orang semua punya karunia. Saya bersyukur punya jemaat saudara di pos pelayanan di tempatnya saudara ini. Orang sakit yang saya mungkin yang Ibu Rohani pernah posting saudara. Yang 4 tahun penyakit gula lumpuh saudara, lumpuh. 4 tahun. Itu dilayani, sekarang sobat jalan. Karena dia sarjana teologi ya saudara, kita kasih khotbah pada dia. Itu bukan karena saya. Tapi karena jemaat. Jemaat yang pertama layani. Dorang bukan gembala. Dorang bukan sekolah Alkitab.
Kalau kadang-kala sekolah Alkitab kan bilang belum dibilang hamba Tuhan. Tetapi cuma karena dorang. Tanya sama teman saya ini. 4 tahun penyakit gula. Oh kasihan, kurus kerempeng. So kecil saudara. Tetapi hari ini dia mulai berjalan. Dia pergi rumah di gunung saudara. Dia mulai berjalan. Dia mulai berjalan untuk datang di jalan. Di jalan besar. Karunia itu tidak salah. Tetapi apa artinya karunia tanpa karakter yang benar di hadapan Tuhan? Karunia harus saudara sesuai dengan karakter hidup. Supaya karunia itu dipercaya orang. Haleluya. Kadangkala saudara, saya heran-heran memang. Itu sebabnya saya bukan tidak suka Facebook, saya suka intip-intip. Tapi kita lihat saudara, Tuhan, bahasa miring yang kita tahu dia tujuan ke sana. Dia tujuan ke sana. Kalau dia teman dia bilang begini, mantap. Dia jalaik, mantap. Situasi sukar memang saudara. Yang jelek dibilang mantap. Yang tidak pantas karena ayat firman Tuhan. Padahal ayat firman Tuhan untuk dia mau hantam ke sana. Kalau dia teman yang konco itu saudara, dia bilang mantap. Oh Tuhan tolong. Apa yang mantap begini? Jadi tuh khotbah malam itu saya teringat betul. Jangan saudara bilang membunuh karena batikan orang. Karena potong orang. Membunuh dalam firman Tuhan, benci orang itu membunuh. Itu tergolong. Benci orang itu bunuh. Tetapi saudara, membenci orang sekarang sepertinya orang anggap beribadah. Menjatuhkan orang sekarang orang anggap beribadah. Orang anggap itu sebagai wujud dari apa yang mereka kenal dan mereka lakukan firman. So bikin orang kecewa yang baca, kalaupun saya yang baca dan itu ditujukan kepada saya. Oh Tuhan, siapa komang so banyak orang yang benci pak kita. Mar dia kata tambah lagi kalau so berapa orang dia lagi jawab di situ. Bagus, mantap, sah, benar. Oh, jempol bukan tuh jempol kecil, ada tuh jempol kecil, ada jempol besar tuh. Kon dia taruhlah tuh jempol besar, raksasa sampai jempol. Oh, luar biasa. Masa sukar? Yang baca itu saudara yang menangis, Tuhan tolong. Sehingga tuh lagu sepertinya dia ingin percepat. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Artinya bilang Tuhan cepat jauh pergi di sorga. Karena di sorganya tidak ada yang posting-posting begitu. Malaikat tidak pernah kenal HP kalau di sorga. Jadi dia mau lebih cepat. Mari kita bilang Pak Tuhan, Tuhan jangan dulu lebih cepat. Karena di pos pelayanan ini orang masih mau bawa pandasi saudara. Kasih kelar dulu karena Tuhan bilang menyelesaikan pekerjaan Tuhan, selesaikan pekerjaan. Amin saudara. Belum selesai, saya bilang Tuhan belum selesai. Tapi saya tahu, sehingga firman Tuhan bilang kan tadi begini. Jangan heran ketika saya baca ini firman ini. Keadaan bahwa hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketahuilah, maksudnya ketahuilah. Ini maksudnya berbicara begini. Kalau saudara so tahu, kong so terjadi sekarang, kalau so terjadi sekarang bagi saudara, jangan lagi jadi heran. Amin saudara. Jangan lagi membuat iman saudara lemah. Jangan lagi membuat saudara akan jauh dari Tuhan. Biar jauh orang begitu. Kitab Wahyu berkata, yang jahat lebih jahat, yang benar lebih benar, yang lebih baik akan lebih baik. Karena apa? Tujuan kekristenan bukan hanya di dunia. Dunia sementara kita akan tinggalkan. Dunia akan lenyap, dunia akan habis, akan dilenyapkan oleh Tuhan. Tetapi ada satu yang kekal, surga yang kekal untuk selama-lamanya, tidak akan lenyap. Itu tujuan hidupmu. Jadi kalau ada masa yang sukar karena sifat dan karakter orang, jangan heran. Firman Tuhan bilang bersukacita saja. Haleluya. Senang saja. Oh, jangan hatimu tak kikis dengan orang punya karakter. Memang masa yang sukar, tapi memang firman Tuhan bilang di hari terakhir akan ada masa yang sukar. Kalau Tuhan bilang di hari terakhir tidak akan ada masa yang sukar, hantam orang itu. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan yang bilang no. Memang di hari terakhir ada masa yang sukar. Biar Tuhan so gariskan kote, ada masa yang sukar. Selama orang ada di dunia,
Saudara akan lewati, berjalan dengan masa yang sukar. Kadang-kala mungkin di samping, di sekelilingmu yang membuat engkau masa sukar. Saudara, lihat dia dengan kasih-Mu. Amin. Lihat dia dengan kasih-Mu. Tunjukkan kebaikan-Mu bahwa Tuhan sudah dekat. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada penanggung jawab untuk selanjutnya. Haleluya, haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Zaman sekarang berjagalah di tengah keadaan dunia yang bergejolak. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Zaman sekarang berjagalah. Mari kita semakin waspada. Kita berlindung di bawah kaki Tuhan. Kita berlindung di bawah sabda firman Tuhan. Haleluya. Keadaan setiap hari bertambah, maka akan semakin nampak kesukaran yang diperhadapkan dengan kehidupan kita. Hiduplah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Pesan Tuhan datang pagi hari ini bagi kita. Bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan menginginkan kita pagi hari ini supaya kita semakin waspada dan berjaga-jaga, semakin hidup di dalam sabda firman Tuhan. Carilah kebenaran, carilah firman Tuhan. Berlindunglah dalam sabda zaman sekarang. Zaman, kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Berjagalah di tengah dunia bergelora. Kepadamu Tuhan, biar Engkau ada di dalam hidup kami. Firman-Mu terpelihara di dalam hati kami. Proteksi kami Tuhan dengan firman-Mu. Haleluya. Kami tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang menciptakan kesukaran hidup. Mari, firman Tuhan ini mendorong kita untuk hidup benar, untuk hidup di dalam firman. Jangan bawa dan libatkan diri dengan orang-orang yang selalu menciptakan kesukaran. Jangan terlibat dan membawa diri menjadi orang-orang yang selalu menciptakan masalah hidup, menciptakan kekacauan. Tapi baiklah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan damai, membawa kasih Tuhan, menciptakan kedamaian, menciptakan suasana yang baik. Karena kita adalah orang-orang kepunyaan Tuhan. Kita adalah saksi-saksi Kristus
yang membawa misi perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Hiduplah di dalam firman dan berdoalah kepada Tuhan. Mintalah tuntunan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Bawalah hidupmu untuk selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama sediaan Ibu Lili Leo untuk tuntun dalam doa. Jagalah di tengah dunia bergelora. Kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Glory, ajaib, ajaib. Allah luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang kami agungkan dan tinggikan. Benar Bapa, Engkau mengenal setiap kehidupan kami umat-umat-Mu di siang hari ini ya Bapa. Melalui firman yang Engkau taburkan, Engkau sedang menyelidik setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Seringkali kami menyimpang dari ajaran-Mu. Seringkali kami meragukan Engkau di saat kami mengalami himpitan hidup ini Tuhan. Ampuni kami umat-umat-Mu ya Bapa. Firman-Mu kembali menguatkan dan meneguhkan kami. Di saat kami mengalami hal-hal yang sulit, kami memiliki Allah yang luar biasa. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami Tuhan. Kuatkan kami di saat kami menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini Tuhan. Agar di balik semua itu kami memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Kami memperoleh dan melihat kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan di balik kesulitan demi kesulitan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan kami umat-umat-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami umat-umat-Mu yang ada. Luruskan jalan kami ya Bapa. Kembalikan hati kami tertuju kepada firman-Mu. Kembalikan hati kami tertuju kepada kasih-Mu. Jika kami selama ini mementingkan diri kami, jika kami selama ini beribadah hanya tradisi dan kebiasaan, hati kami jauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kembalikan hati kami kepadamu Tuhan. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus selalu menerangi hati kami. Firman-Mu yang menjadi pelita dalam hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengakui kekuatan dan kekuasaan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya firman yang Engkau sampaikan di siang ini menyelidik setiap hati kami. Sebab Engkau tahu setiap kehidupan kami Tuhan. Apa yang menjadi permasalahan kami pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan telah menjawab lewat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami memperoleh kelepasan di dalam Tuhan. Kami memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus menguatkan kami, sehingga kami boleh mencapai kemenangan demi kemenangan hanya di dalam Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami.
Firman-Mu terus mengiang-ngiang dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkahkan kaki kami menghadapi kesulitan demi kesulitan di dunia ini. Kami tetap memiliki pegangan hidup kami, yaitu firman Allah yang hidup dan kekuatan Allah Roh Kudus yang menghentar jalan hidup kami. Terima kasih Bapa. Pengurapan Allah biarlah tinggal bagi hamba-Mu. Terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun Engkau utus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Wujud sukacita kami umat-umat-Mu mengembalikan milik Tuhan dan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dan kami bersyukur ya Tuhan akan berkorban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Saya yakin firman Tuhan berkati kita. Kita akan memberi korban persembahan. Dan seperti apa yang saya sampaikan lewat grup jemaat, kita akan mengadakan ekstra korban atau ekstra kolekte untuk persiapan ibadah KKR pada hari Jumat di tempat ini. Kita mendapat kunjungan dari KDP3 ya, Komisi Daerah Pelayanan Penginjilan Pantekosta ya. Kita angkat satu pujian dan untuk ekstra korban saudara bisa letakkan di meja persembahan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya. Bukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan saudara.
Nah, puji Tuhan, dan kita akan dengarkan kesaksian dari siswa-siswi yang telah lulus. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Di akhir ibadah ini Tuhan, hambamu berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan, biar Tuhan terus ada menuntun mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu terpelihara di dalam kehidupan mereka. Semakin hari semakin bertumbuh mereka di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang Kristen yang setia, yang taat, yang tulus kepada Tuhan. Kuatkan iman percaya mereka. Ada banyak tantangan hidup, ada banyak masalah, problema, kesukaran demi kesukaran hidup yang mereka hadapi. Tapi kami percaya iman mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka semakin kuat karena ada Tuhan menyertai mereka. Ada firman-Mu hidup di dalam kehidupan mereka. Beri mereka damai sejahtera dan sukacita. Mereka jalani hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur.
berkati rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan, berkati pekerjaan usaha mereka. Kami yakin ada berkat besar akan diperintahkan bagi jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini. Berkat kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Tapi masalah Tuhan menyelesaikan persoalan mereka. Lihatlah rencana ibadah KKR penginjilan yang akan dilaksanakan selama 2 malam baik di Gonohop maupun di tempat ini. Besertalah dengan kegiatan ini. Kami percaya lewat kegiatan ini banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang mendapatkan pertobatan-pertobatan yang baru, banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan. Hamba Tuhan dari Pulau Peling, Bapak Pendeta Vandri Piri yang sudah melayani kami, Tuhan tilik berkati dia. Lihatlah pergumulannya dalam memajukan, mengembangkan pelayanan pos PI-nya. Tuhan tilik berkati, ada usaha-usaha dana yang dilakukan hari ini. Dia menjual madu Tuhan, kami yakin akan diberkati Tuhan, akan ditilik oleh Tuhan. Terima kasih seberapa bagian jemaat yang telah mengambil pelayanan pada pagi hari ini, bahkan semua jemaat yang telah berkorban, memberi, bahkan mengembalikan milikmu. Tuhan tilik, Tuhan berkati mereka semua. Ini doa kami. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasihku jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, terlebih kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini tinggal terpelihara di dalam kehidupan kami semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rama